Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman semua? Oh no, ngacak nih. Bentar ya teman-teman, ini kenapa jadi keriting banget ya? Oke. Gini, sini, sini. Ada sini. Udah, gimmick terus. Oke. Baik, kita mulai. Tadi saya udah salam belum sih? Belum kayaknya. Udah lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Iya, selamat datang kembali di kelas gelombang. Hari ini kita akan ngapain teman-teman? Bahas soal ya, sure, tentu. Kita akan ngebahas PR ya. Kayaknya kemarin ada PR lagi kan? Yang harus teman-teman kerjain ya kalau nggak salah. Perintahnya sih mintanya untuk yang berkaitan sama resolvents ya. Ada beberapa soal yang berkaitan dengan resolvents dan sepertinya di sini ada beberapa orang juga yang sudah sangat siap untuk kerjain PR-nya. Yeah. Siapakah orang itu? Coba silakan, ada yang mau bahas PR-nya? Oke, siapa namanya? Sita. Sita. Oke. Baik, berikutnya. Siapa lagi? Mau? Nomor berapa? Nomor 11. Oke, tadi si Tasya nomor berapa? Nomor 10. Ada siapa lagi terusnya? Itu maksudnya apa? Angkat tangan. Mau juga Cika? Cika. Siapa? Tika. Si Tika mau berapa? 12. Oke, 10, 11, 12. Siapa lagi? 8 ya, ada nomor 8 ya. Siapa ada yang mau bahas soal nomor 8? Kita lihat di absen kali ya. Atau kalau ada yang mau bahas silakan ya, teman-teman. Aktivitas partisipatif season 2. Grace tadi udah ya? Si Grace kata. Si Tasya, si Grace. Terus Paulia Nasya mana? Mau bahas juga? Bapak, tapi saya yang ini belum kegambar. Belum kegambar, maksudnya yang mana? Nomor 8 itu? Oh oke, nggak apa-apa. Ya udah ya, Paulia Nasya ya berarti ya setelah. Kalau Suci Komaria, mana Suci Komaria? Ada Suci Komaria? Suci Komaria mau bahas PR juga? Saya ternyata nggak jelasin yang C-nya, Bang. Nggak jelasin yang C. Nggak tahu soalnya. Ya udahlah, tapi mungkin itu dulu kali ya. Ya udah, berarti kita coba dari yang nomor berapa sih? Nomor 8 dulu tadi ya. Tadi berarti siapa? Nasya sama Suci. Suci juga bisa bahas nomor 8 barengan. Joinan. Boleh kalau mau duduk sebelahan juga boleh. Coba Suci maju dong, Suci. Suci. Wih. Respect. Oke, kita akan lihat pekerjaannya siapa dulu ya. Tadi pokoknya intinya nomor 8 dulu ya. Terus di mana deh kita taruh soalnya? Sebentar ya, kita coba akses dulu folder PR-nya. Mudah-mudahan gak ada gangguan. Oh no. Haruskah kita nyalakan lagi? Wah, ada hotspotnya Grace nih. Mintalah Grace. Oh bukan. Gak ada yang canda Grace. Depan mata banget. Sebentar ya teman-teman ya. Emang C ada ya? C ada ya? C ada. Lah itu Yang baru nomor mau 8. buka. Nah, gua nggak bikin. Gelombang. Tugas harian. Tugas apa kita ini namanya? 14.2 ya? Ya. Wih, kenapa nih Hilda beda sendiri namanya? Oh no. Kita hapus aja kali ya. Jahat banget. Gak boleh gitu. Oke. Kalau kita lihat di sini yang paling awal kumpulin sih ada Gita sama Hilda. Wih, boleh kita kasih aplaus. Gita sih paling awal nih tanggal 21 ya. Awalnya tuh awal kapan? 21 tuh berarti hari apa sih? Sabtu ya?
nggak malam mingguan nih biasanya kayak gini nih. Sabtu masih fokus ngerjain aja ya. Aman aja ya. Terus ada Hilda, ada Adin, ada Keisha di tanggal 23. 23 mas malam ya. Oke. Terus habis itu bahkan juga ada yang kerjain di siang hari. Wah, aduh ini banget nih. Fresh banget nih 12 14. Tapi yang jam-jam malam juga ada banget lagi. Ada 3 lagi. Ini ada Rizka, Akmal, Alvin, sama Suci Komaria. Bahkan Yemima. Yemima sholat tahajud apa gimana itu? Ya. Sahur. Siap. Iya sumpah ini kayak hampir setiap jam malam ada. Ada apa teman-teman? Kenapa baru pada kerjain malam banget begini? Coba ya Mima mewakili. Gimana nih? Kenapa ya Mima baru kerjain jam segini? Padahal mah dari Jumat juga udah ya. Dari hari Kamis malah dengernya. Nggak mungkin orang kelasnya hari Jumat ya. Iya. Siap. Oke. Ini juga Ajeng Nia 255, Kalarisa 349, si Tasya. Nah ini yang mau bahas nih PR ya. 424, 521. Kalian biasanya kalau ke kampus tuh jam berapa sih? Emang nggak ada kelas ya tadi pagi atau ada juga? Iya ada. Oke. Iya jam 7.57 masih pada kerjain ya. Ya udah oke, luar biasa, respect. Boleh kita kasih applause. Luar biasa. Ngomongin soal tugas, kita tuh ada tugas tiap hari ya. Saya baru nggak deh. Parah banget ya dosennya, jahat banget, astagfirullah. Dari 11, 12, 21, nggak ada skipnya ini ya. Wih, luar biasa. Respect. Ya ini kalau di print udah jadi satu bab sendiri nih ya. Oke lah, sekarang kita akan mulai dengan soal nomor 8 yang bakal dibahas sama siapa tadi ya? Faulia Nasya. Dipanggilnya siapa sih? Nasya. Sama Suci. Oke. Nasya dulu apa Suci dulu ini? Kita kerjain yang mana? Ada berapa soal sih di soal nomor 8 tuh? Ada C, B, sama A ya. A-nya ada 3, B sama C ada 1 tuh ya kan. Nah yaudah berarti antara mungkin A 1 orang, terus B-nya, B dan C juga 1 orang. Silakan, siapa yang mau bahas duluan soal A? Punyanya Suci atau punyanya Nasya nih? Suci dulu? Oke. Kenapa? Maaf, kenapa? Menjepret. Siapa yang jepret-jepret? Pakai karet. Minta dong karetnya. Jangan dong. Udah jangan berantem. Astagfirullahalazim. Tidak elok begitu. Oke. Kita coba lihat ya. Di sini ada soalnya. Terus sekarang kita akan lihat pekerjaannya Suci. Suci nomor berapa NIM-nya? 33. Ini ya Suci Komaria. Oke. Alright, so Suci udah punya grafiknya juga di sini. Kita coba untuk copy ya pekerjaannya Suci. Sampai mana sini pekerjaannya? Iya, sampai situ, Pak. Udah sampai situ doang ya. Oke. Mari kita lihat pekerjaannya Suci. Boleh dijelasin dulu Suci, ada apa di soal ini? Nah, di soal yang A itu disuruh buat grafik intensitas celah tunggal dari pusat 0 sampai 2x. Dibuat diminta untuk bikin grafik ya? Iya, grafik dari celah tunggal nih ya? Iya. Dari O sampai ke P begitu. Oke. Terus habis itu? Dari 0 sampai ke 2x, Pak. Dari 0 sampai ke 2x. 2x tuh sampai mana tuh berarti? Itu ada di bawahnya, Pak. Iya, di bawahnya. X itu sendiri apa sih? X itu apa X? Minimumnya, Pak. Minimum? Iya. Are you sure? Kenapa X-nya minimum begitu? Minimum pertamanya, Pak. Iya, karena di sini kan dia bilang ya X itu adalah jarak antara OP. O dengan P ya. OP is X ya kan. Di mana O itu apa? Titik pusat. Pusatnya ya, terang pusat. Terang ya, pusat. Bukan titik pusat, tapi terang ya. Dia itu bersinar, menyala. Sedangkan kalau P itu apa P? P-nya itu apa P? Apa sih yang Apa itu? minimum pertama atau Minimum pertama, betul ya. Kenapa warnanya abu-abu banget nih? Ya jadi ini ya, PNQ ini adalah the first minima on either side of the central fringe ya. Jadi ini ada pola gelap nih di sini ya kan. Nah terus habis itu di sini dia kasih tahu bahwa jarak antara O dan P adalah X. X. Jadi X-nya ada di sebelah sini nih ya. Jadi X-nya adalah begini. Begitu, betul? Betul.
Alright, terus habis itu ngapain lagi nih? Gambar grafiknya aja. Sketsa kan ya? Mm-mm. Sketch Sketsa. di grafik ya kan? Variation of the intensity of light with distance from point O on the screen. Oke. Nah, terus distance-nya harus di covering dari 0 sampai 2x ya. Nah, terus habis itu jawabannya gimana nih dari Sita? Siapa namanya? Dari Suci. Nah, Gimana nih Suci? Nah, itu kan Sketsanya? Mhm, dia pakai diffraksi celah tunggal ya, Pak. mhm. Nah, jadi dia Hmm. jarak dari pusat 0 ke minimum pertama adalah X. Nah, oleh karena itu jarak X jadinya intensitasnya itu jadi 0. Mhm. Nah, makanya rentang 0 hingga 2X. Nah, maka pada rentang 0 hingga 2X itu grafik menunjukkan setengah bagian puncak utama. Dari 0 sampai 2x setengah bagian puncak utama. Maksudnya, mana sih tuh yang tadi barusan Suci sebutin? Itu tuh bawah. Karena itu jarak X intensitas jadi 0. Pada rentang 0 hingga 2x grafiknya menunjukkan apa ini Setengah. setengah bagian puncak utama dari 0 ke X ya. Terus habis itu Dan satu puncak sekunder kecil berpusat di 1,5X. pusatnya di 1,5x. Maksudnya gimana tuh? Sebenarnya gini Pak, kalau misalkan di tengah-tengah itu kan ada 0 tuh. Di tengah-tengah ada 0. Ya, Titik di- nolnya tuh, pusat di pusat terang terangnya. pusatnya. Nah, Terus lampunya kan nyala paling terang tuh. lampunya, Iya, what terang do you mean? pusatnya. Terang pusatnya, Nah, terus dia jalan kan ke kanan sejauh X, sejauh jalan jarak ke kanan X. sejauh X nih, ke kanan sejauh X. Terus Nah, terus ternyata lampunya tuh mati total. maksudnya pasti lampu emang ada Lampu ternyata dia langsung gelap. apanya turun. yang gelap? Karena dia titik minimumnya kan. Apanya yang gelap jadinya? Terang gelap. Cahayanya. Cahaya di layarnya ya, Iya, bukan cahaya. lampu ya. Di sini tuh nggak ada lampu ya. Lampunya Iya, adanya Pak, di maaf, mana? Pak. Di sini ya, di Iya. sumber cahayanya ya kan. Heeh. Terus dia itu dilewatin ke celah tunggal. nih, Tunggal. ya kan. Nah, terus kemudian dia akan menghasilkan proyeksi istilahnya ya. Jadi ada pola gelap dan juga pola terangnya Terang. ya. Nah, lanjut. Terus Nah, tapi kalau misalkan dia jalan lagi sampai jarak 2X, sampai jarak 2x, jalan nah lagi ke lampunya cahayanya cahayanya ada lagi terang, ada tapi lagi. sedikit. Terus Nah, terus makanya dia redup lagi sampai 2X-nya terus gelap lagi Iya. cahayanya. Oke, nice. Nah, Suci bisa jelasin nggak nih, kenapa ya di sini jadi terang? Kenapa ada pola seperti ini nih, Suci? Di sini ada terang. Ada pola intensitas. Iya, betul. Ini namanya pola intensitas. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada pola intensitas? Apa yang menyebabkan pola intensitas ini terjadi, Suci? Ini ada di soal lanjutannya nggak sih? Soal lanjutannya apa ya? Itu pola mendukung. Apakah pola itu Oh ya, ada ini nanti ya. mendukung Ini teori tentang geometrical setup. Ya, pertanyaannya tadi itu ya. Pertanyaan saya dulu tadi ya. Kira-kira kenapa ya Suci jadi ada pola gelap terang kayak gini? Suci bisa jelasin nggak? Kalau Nasya mau bantu juga boleh, silakan. Karena ada interferensi. interferensi. Interferensi itu artinya apa ya, Suci? Interferensi. Ya boleh, Nasya juga boleh oper-operan. Apa nih? Pertanyaan tadi ya, kenapa sih ada pola gelap terang kayak gini? Ini inti dari pembelajaran kita selama ini ya, teman-teman. Kenapa nih ada pola gelap terang kayak gini? Ini pola gelap terang ini muncul karena apa ya? Adanya penjumlahan dua gelombang. Dua gelombang dari mana tuh? Ini bukannya cuma ada satu sumber ya. Terus celahnya juga cuma satu tuh. Penjumlahan gelombang dari mana ya? Dari mana nih? Suci, Nasya. Atau yang lain juga boleh ya. Pertanyaan sekarang dibuka untuk umum. Pertanyaan tadi, kenapa pola gelap terang bisa muncul? Interferensi, apa itu interferensi? Kalau dua gelombang ketemu superposisi good. Nah, tapi bukannya ini celahnya cuma satu ya? Kok bisa ada dua gelombang sih? Tapi ada
Iya, daerah terang sama daerah gelap adalah hasil ya kan ya. Hasil adanya Ada path difference path difference antara antara apa siapa? slitnya untuk Single slitnya dengan dari celah ke screennya itu ada path difference path difference antara apa dengan apa? antara titik daerah-daerah gelap pertama sama selapan ya itu Apa? Ya itu apa nggak dengar? difference dong Pak. Iya ya, itu udah jadi keyword tuh. Tapi sebelum ke situ, path difference antara apa nih? Itu mungkin lebih spesifiknya. Mungkin pertanyaan kita balikin lagi ke basic lagi ya tadi. Tadi udah benar tuh dibilang sama Nasya bahwa pola gelap terang itu muncul akibat adanya hasil superposisi atau interferensi ya kan. Superposisi itu artinya apa sih? Perpaduan dari dua gelombang kan ya. Nah pertanyaan saya adalah, ini kan celahnya cuma satu. Ya kan? Ini sumber cahaya juga cuma satu. Kok bisa ada perpaduan gelombang ya? Mengalami difraksi gimana tuh? Mau dijelasin lebih lanjut, Hasna? Apa? Yang pembelokan, ya bisa jadi, bisa jadi. Ya udah langsung dijelasin aja. Benar, konstruktif destruktif itu artinya kan ada superposisi ya. Iya. Antara dua gelombang atau lebih ya. Iya. Nah pertanyaan saya adalah dua gelombang ini dari mana? Ini cuma ada satu celah loh. Dari apa? Dari apa? Nah, siapa tuh ya ada yang mau jawab? Kayaknya saya tadi dengar sayup-sayup penjelasan. Mana sih, dari mana sih sumber suara ini? Bingung saya. Dari prinsip. Prinsip siapa? Huygens. Prinsip Huygens. Huygens itu bilang apa? Bentar. Kalem. Kita kasih waktu ya Yemima. Boleh dioper nih mic-nya ke Yemima. Ya kan tadi lo mau jelasin kan? Gimana tuh Yemima prinsip Huygens? Jadi prinsip Huygens itu bilang kalau misalkan kalau cahaya melewati sebuah celah dia bakal jadi sumber cahaya yang baru, sumber Apanya tuh gelombang yang baru. Jadi apanya yang jadi sumber gelombang baru? cahayanya. Cahayanya. Gelombang cahayanya. Gelombang jadi- cahaya. Iya, titik Nah, cahayanya. itu dia kata bakal kuncinya jadi titik-titik ya. Jadi kan ketika kita ngomongin perambatan gelombang, suatu gelombang itu bisa merambat karena berdasarkan prinsip Huygens, setiap titik di wavefront masih ingat wavefront? Kayak muka gelombang ya, kayak posisi dari puncak, itu dia berperan sebagai apa ya Mima? Sumber gelombang yang baru. Betul, spherical ya. Iya. Dia sumber gelombang lingkaran yang baru ya. Jadi ini dia akan memancarkan gelombang, ini juga, sehingga superposisinya akan menghasilkan wavefront baru lagi ya kan. Dan setiap wavefront ini nanti akan berulang lagi kayak gitu ya. Ini dia akan memancarkan gelombang lagi sehingga nanti akan berpadu dan menghasilkan wavefront lagi itu ya kan. Begitu ya. Jadi di sini ada dari apa maksudnya? Ketika kita punya wavefront itu ada titik-titik pada wavefront yang berperan sebagai sumber. Begitu. Jelas ya? Yang dijelasin sama tadi siapa namanya Yemima tuh ya. Nah, sehingga lanjutannya gimana nih Yemima? Kalau di sini berarti ada titik-titik sumber banyak, terus apa? Terus jadinya Kalau disambungin ke tadi tuh pola gelap terangnya gimana tuh? ada interferensi konstruktif sama destruktif. Betul, karena sesungguhnya kita nggak cuma punya satu gelombang dari sini ya, Iya. tapi kita punya banyak gelombang yang dihasilkan oleh setiap titik-titik yang dari gelombang yang ngelewatin si celahnya ini gitu ya. Nah, terus habis itu nanti bakal ada interferensi, di mana interferensinya bisa dua macam ya, bisa Iya. konstruktif, bisa Destruktif. Di mana konstruktif sama destruktif tergantung sama Path apa? difference. Path Betul, difference. sama path difference atau phase difference ya, beda fasenya ya kan. Kapan dia konstruktif? Kalau misalnya dia ketemu peak sama peak dan Betul, atau istilahnya N dia dikali- fase. Iya. Kapan dia destruktif? kalau misalkan berlawanan dia fase. peak to true. Oke, nice, very good. Kita lanjut ya. Boleh kita kasih plus dulu buat Yemima, juga Nasya sama. Belum selesai ya. Ini tadi masih di Nasya ya. Nasya apa Suci tadi ini ya? Suci. Ya begitu ya Suci ya. Ngerti tadi yang dijelasin sama Yemima? Apa Suci?
Yaudah lah ya, kita lanjut aja ya, Suci ya. Nah, terus pertanyaan nomor 2. Mana nih pertanyaan nomor 2-nya? Mana sih? Ini ya, pertanyaan 2 ya. Oh, ini ngomongin soal teori tentang cahaya sebagai gelombang ya. Nah, ini agak nambung dengan topik ini sih sebenarnya fisika modern, tapi nggak apa-apa, dijelasin dulu, Suci. Gimana nih pertanyaan nomor 2-nya? Nah, itu jelaskan bagaimana pola difraksi itu mendukung teori gelombang cahaya. Nah, Bentar, ini ada 2 kalimat dah perasaan. Kenapa dari explain-nya doang ya? Kalimat pertamanya apa nih? Teori. Mhm. Apa sih? Apa nih artinya nih warna biru? Oke, saya coba terjemahin ya. Jadi di teori awal, ya kan? Teori awal cahaya, ya kan? Yang dihasilkan dari apa sih gimana sih? Early theories of light. Jadi berdasarkan konsep awal dari cahaya, ya kan? Konsep tersebut menunjukkan atau merumuskan bahwa akan ada pola geometris, ya kan, dari si celah, ya kan, yang kita bisa amati pada layar, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan kenapa pola difraksi yang terbentuk pada layar itu menjadi bukti tentang teori cahaya sebagai gelombang. Nah, ini teman-teman udah pernah belajar ini belum ya? Jadi light itu teman-teman, itu tuh ada 2 sifat dari light. Dia bisa berperan sebagai wave, bisa juga sebagai particle. Ya kan? Pernah belajar ini enggak ya? Tentang light sebagai wave and particle, pernah ya? Di mana belajar ini? Di Vismod, betul ya. Apa sih bedanya antara wave sama particle? Bedanya apa antara wave dengan particle, teman-teman? Jawab, Jeng. Apa ya bedanya antara wave sama particle? Ini kita recall dari yang teman-teman udah pelajarin di Vismod ya. Vismod udah belajar? Lagi ongoing atau semester lalu? Semester lalu. Oke. So, apa nih teman-teman? Ada yang bisa jelasin nggak prinsip wave particle? Kalau wave itu menyebarkan energi melalui medium. Iya, gelombang sama partikel, betul. Wave artinya gelombang, particle artinya partikel. Betul ya. Jadi kalau partikel itu dia kayak ya substance yang atau entities yang kayak sebiji gitu misalnya kan ya. Dia biasanya punya massa, punya ruang, punya volume, punya ukuran ya kan. Punya momentum ya kan, punya kecepatan, dia bisa bergerak ya kan. Wave juga punya kecepatan sih, tapi bedanya ketika suatu partikel bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan memiliki momentum tuh teman-teman. Karena partikel itu punya massa ya kan ya. Dan karena ada massa dan kecepatan, kita juga bisa bilang partikel itu pasti punya momentum gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau wave itu apa? Wave itu tuh sebenarnya adalah propagasi dari energi teman-teman ya. Kayak yang kita tahu kayak electromagnetic wave. Kita lihat dengan jelas kemarin bahwa electromagnetic wave itu berasal dari fluktuasi antara medan magnet dan medan listrik, ya kan? Ya kan? Dan kemudian dari pola gelombang yang terbentuk kita bakal punya beberapa properti seperti salah satunya adalah panjang gelombang gitu ya. Sedangkan kalau partikel itu salah satu propertinya adalah adanya momentum gitu ya kan ya. Karena dia punya massa, dia juga punya kecepatan ya kan. Oke, mungkin kalau ini kita punya V sama dengan lambda kali F ya kan. Kalau di sini kita punya P sama dengan M kali V gitu ya kan. Nah, ini adalah sifat-sifat partikel dan ini adalah sifat-sifat dari gelombang ya kan. Nah, jadi untuk menjelaskan karakteristik dari gelombang, itu tuh dia akan identik atau berkaitan dengan panjang gelombang, teman-teman. Sedangkan kalau partikel itu berkaitan atau identik dengan momentum atau massanya gitu, teman-teman. Ya, jelas ya? Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan ini, di earlier theories itu of light, itu suggest that geometrical shadow of the slit will be observed on the screen. Nah, pertanyaannya adalah explain how diffraction pattern formed on the screen provides evidence with theory of light, ya.
Nah, jawaban dari soal ini, atau mungkin kita lihat di jawabannya Suci ya. Suci tulis apa nih? Mungkin Suci boleh dibacain apa yang Suci jawab di sini? Nah, pola diffraksi itu kan menunjukkan cahaya membentuk setelah melewati celah. Membelok atau membentuk ini? Membelok, salah maaf Pak. Mm-mm. Dan mengalami interferensi sehingga terbentuk pita atau pola terang dan gelap. Nah, Mm-mm. fenomena ini dijelaskan oleh sifat gelombang cahaya atau Iya, betul ya. Jadi ini membelok itu maksudnya yang lebih ke difraksinya gitu ya. Jadi ketika kita punya cahaya, terus kita lewatin ke celah, ya kan? Kita ngelihat pola gelap terang kan ya. Ternyata pola gelap terang itu bisa dijelasin dengan prinsip beda fase, beda lintasan, kelipatan dari panjang gelombang, ya kan? Jadi kesimpulannya, pola gelap terang yang kita amati itu berkaitan dengan lambda, ya. Berkaitan dengan panjang gelombang. Dan panjang gelombang itu adalah karakteristik dari wave ya, light as wave gitu ya. Jadi cahaya sebagai gelombang gitu ya. Jelas sampai sini? Nah, sedangkan di sisi lain cahaya juga bisa tuh berperan sebagai partikel ya. Ada eksperimennya yang mungkin ini teman-teman pernah pelajari harusnya di Vismod ya. Eksperimen apa tuh teman-teman? Yang menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang. Cahaya adalah partikel. Ya, yang pakai minyak milikan? No. Bukan milikan. Iya, dia akan menggunakan, ada kaitannya dengan konstanta Planck. Nah, tapi eksperimennya apa, teman-teman? Bukan eksperimen. Apa tuh eksperimen konstanta? Kayak gimana tuh maksudnya eksperimen konstanta Planck? Kayak pakai apa sih namanya? Kayak lensa yang beda-beda gitu. Lensa, terus? Gitu. Pakai lensa beda pokoknya Pak, warnanya kalau nggak salah. Warnanya. Warna ini dia tuh ketebalannya sendiri. Terus? Terus abis itu udah. Bener nggak sih? Lu jangan. Sabar ya Mima, sabar. Tapi bukan. Yang mana? Pegangin orangnya. Pukulin aja ya. Saya ingetnya kayak cuma lensa warna beda warna, terus itu ada lampu dari sini. Iya. Ya. Itu namanya eksperimen konstanta Planck namanya kalau di modulnya ya. Sebenarnya ada nama yang lebih apa ya istilahnya? Lebih standar sih. Nah, itu dia namanya apa? Efek fotolistrik, betul ya. Jadi efek fotolistrik ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh siapa? Oleh Einstein, teman-teman ya. Jadi Einstein itu awalnya tuh sebenarnya ada konsep tentang kuantisasi energi itu ya, di mana cahaya itu ternyata memiliki energi yang terkuantisasi. Kuantisasi itu apa ya artinya? Tahu nggak artinya kuantisasi? Kuantisasi itu artinya adalah kelipatan dari bilangan tertentu gitu ya. Jadi E sama dengan NHF kan rumusnya kayak gitu ya. Nah, konsep kuantisasi energi itu tuh sebetulnya awalnya Planck itu cuma mempropos itu tuh cuma buat bikin hitung-hitungannya ngepas gitu. Tanpa tahu apa yang ada di belakangnya. Karena pada saat itu ya cahaya masih dipandang sebagai gelombang aja gitu ya kan. Sedangkan yang namanya gelombang, energinya itu harusnya bisa berapa aja. Bebas, nggak ada batasan, nggak ada kuantisasi energi pada konsep gelombang, ya kan. Nah, cuma kemudian Einstein, ya kan, dengan eksperimennya yaitu efek fotolistrik, dia coba untuk memodifikasi suatu tabung, ya kan, yang kemudian bisa disinarin sama cahaya, yang kemudian dari tabung yang disinarin cahaya itu ada elektron tuh yang bisa lompat, ya kan, yang nunjukin adanya interaksi antara cahaya dengan elektron. Di mana elektron itu adalah partikel, ya kan. Sedangkan cahaya itu tadinya dianggap sebagai gelombang. Panjang nih penjelasannya, cuma long story short, efek fotolistrik menunjukkan bahwa ternyata cahaya itu nggak cuma sekedar gelombang, dia juga bisa berperan sebagai partikel karena adanya interaksi antara cahaya dengan elektron di di plat katodanya itu, di efek fotolistrik itu nunjukin interaksi yang spontan, terus energinya juga nggak sembarang energi, nggak cuma bergantung sama intensitas, dan seterusnya ya kan. Sehingga akhirnya dengan eksperimen itu menjadi jadi evidence bahwa cahaya itu juga bisa berperan sebagai partikel. Maka dari itu kemudian dikenal nih sifat dualisme cahaya ya sebagai gelombang dan sebagai partikel. Jelas sampai situ tuh teman-teman ya? Ya ini emang agak Vismod ya masuknya ya.
Kenapa ini jadi Fismod? Karena orang zaman dulu ya secara konvensional di fisika klasik kita mengenali gelombang sama partikel sebagai dua entitas yang sangat berbeda, bertolak belakang. Kalau gelombang ya bukan partikel, kalau partikel ya bukan gelombang. Tapi tiba-tiba secara ajaib ada cahaya yang bisa memiliki kedua sifat tersebut, makanya disebut dualisme partikel dan kemudian adanya penemuan ini menjadi terobosan menuju ke fisika yang non-klasik yang kemudian disebut dengan fisika modern ya, fisika yang terbaru. Ya itulah itu selayang pandang yang berkaitan dengan materi Fismod ya teman-teman. Cuma intinya pola gelap terang yang teman-teman pelajari dari kemarin ini tuh berkaitan dengan sifat cahaya sebagai apa? Gelombang. Sebagai wave ya, sebagai gelombang. Oke, good. Kita lanjut lagi teman-teman. Berikutnya di sini ada soal nomor 3 ya. Nomor 3-nya soalnya seperti ini. Mas Suci udah ditulisin belum ya soalnya atau workingnya aja? Langsung aja. Langsung workingnya ya. Oke, kita coba lihat di sini deh. Itu Ya. udah ada, Pak. Oh, udah ada di situ. Di mana? Itu atasnya. Where? Ini ya. Ya. Oke. Boleh dijelasin dulu deh soalnya ada apa di sini Suci? Nah, di situ ada panjang gelombangnya, diketahuinya. Panjang gelombangnya 590 nanometer Mm-mm. atau 5,90 kali 10 pangkat minus 7 Mm-mm. meter. 5,9 kali 10 pangkat minus 7 meter. Terus? Nah, terus di situ ada D besar, Pak. D Ini besar tadi lambda itu ya. jarak antar celah layarnya D besar, jarak dari celah ke layar, itu 2,4. 2,4 meter. Terus apa lagi? Nah, itu sama D kecil, D kecil, jarak antar kedua celah kan. Itu 0,10 mm atau 1,0 kali 10 1,0 kali 10 pangkat min 4 minus 4 m. meter. Oke, jadi di sini ada lambda, ada D besar, ada D kecil ya. Oke, terus habis itu apa yang ditanya? Nah, yang ditanyakan jarak PQ-nya ya, Pak. PQ, betul. PQ itu apa tuh PQ? Yang itu. Mana sih PQ? Nah, itu. Dari sini ke sini ya? Nah, Oke, terus gimana tuh cara hitungnya? nah, itu pakai S. S itu jarak antar pola terang. Ya, sini adalah jarak antara pola terang. Loh, kenapa yang Jarak dicari antara S-nya? dari 0 ke P sama gimana sih? Yang mana? S yang dia maksudnya yang mana? Ini kan tadi kita punya P, ini ada O, ini ada Q gitu ya? Nah, dari jarak dari Q ke 0, Dari Q ke O, itu itu 1 S. S. Nah, Terus, O ke P itu S lagi jadinya 2 O S. ke P Pak. itu adalah S lagi. Jadi ini 2 dari S. P ke Q adalah 2 2S. S. Oke, terus Nah, yaudah tinggal masukin. tinggal masukin. Oke, masukin kemana nih? Masukin kemana? Substitusi. Substitusi ini, rumus ini. Ya, Dari mana nih rumus ini? itu yang pernah kita apa ya namanya? Pernah ya kita bahas ini Iya, ya? pernah. Oke. Kita bahas. Tapi kayaknya ini deh, teman. Ini rumus yang ini tuh biasanya bukannya buat jarak antara pola terang ya. Iya. Tapi kan ini tadi Q-nya gelap ya. Iya. Terus gimana dong? Harusnya pakai apa? Bukannya Q-nya tadi gelap nih. Q gelap apa terang, teman-teman? Q gelap. Gelap kan ya. Yang terang yang mana tuh? Yang O-nya kan ya. Yang O. Jadi ini kan sebenarnya kayak bright region gitu tuh, teman-teman ya. Jadi ini adalah bright region ya, pola terangnya ya kan. Terangnya itu dibatasin sama O sama Q tuh, teman-teman ya. Nah, terus di sini Suci pakai rumus S ya kan? Nah, cuma rumus S ini bukannya ini adalah rumus antara dua pola terangnya. Iya. Atau saya salah? Nggak tahu juga. Coba nih Saya Suci salah. balik. Nggak tahu. Saya yang salah kayaknya. Yang lain gimana nih? Ada yang bisa memverifikasi apakah sudah benar soal persamaannya? Harusnya itu posisi nggak sih? Posisi minum pertama. Gimana nih? Itu harusnya posisi minimum pertama, Pak. Posisi minimum pertama? Yang mana yang posisi minimum pertama? Berarti artinya ini rumusnya udah P sesuai atau dari P ke pusat. dari pusat ke P ini adalah posisi minimum pertama? Iya. Iya. Jadi dari terang pusat ke gelap pertama gitu ya? Jadi ini jarak dari terang ke gelap begitu ya? Nah, tapi bukannya rumus yang kita kemarin pelajarin, S itu adalah jarak antara terang iya, itu ya? salah. Ya itu salah, Pak. Enggak, ini benar kok. Suci jawabannya benar. Cuma saya butuh argumen aja. Yang saya challenge tadi itu adalah rumus S sama dengan lambda D per D
Itu bukannya adalah rumus untuk jarak Iya. antara pola terang ya. Nah, tapi Suci bilang ini S ini adalah jarak dari terang pusat ke gelap. Kebayang nggak teman-teman kontradiksinya? Iya, Bu. Ya. Kata saya, S itu adalah jarak dari terang ke terang. Mm-mm. Tapi Suci di sini pakai rumus S ini untuk ngitung dari terang ke Gelap. gelap. Salah. Nah, mana yang benar? Itu pertanyaannya. Apa yang benar? Ya benar cuma Allah. Apa yang benar? Kenapa? Kata Andri, gimana? Kasih tau Akmal. Pegangin Hasna, pegangin Andri Hasna. Gimana Akmal? Harusnya bukan S ya? Gimana nih teman-teman? Kira-kira si Ci udah benar belum ya? Salah. Nggak bisa menilai orang. Ya udah berdasarkan pekerjaan teman-teman juga boleh ya. Teman-teman pakai rumus apa buat ngitungin? Yang mau jawab angkat tangan nih ya. Suci kalau mau jelasin lagi juga boleh banget Suci ya. Atau yang ini depan-depan ini nih. Laura mau jawab Laura? Mau jok aja nih Laura. Habis baterai Laura. Ya gimana tuh Gita? Enggak lah. Enggaknya aja udah marah. Ya gimana Gita? Boleh mic-nya dioper dulu ke kita. Asik. Sebenarnya yang dijelasin Suci itu udah benar. Cuman mungkin apa ya? Nggak definisinya yang salah gitu loh, Pak. Karena di yang akhir itu dia nantinya dia akan dikali 2 juga hasil si S-nya kan kalau sayang susah nih nggak jelasinnya. Kan S itu kan jarak antar pola terang ke terang. Ya Betul. terus tapi Suci bilangnya dari gelap ke terang aja. Nah, sebenarnya udah benar tuh rumus yang dipakai Suci, tapi Suci salah ngedefinisin si S itu. Harusnya si S ya Harusnya S itu apa? Terang ke gelap kayak yang Suci definisikan atau terang ke terang? harusnya si S itu si terang ke terang. Harusnya S itu si Pola terang ke terang. Ya, pola terang, jarak antara pola terang ke terang gitu, Pak. Gitu. Oke. Ya kan, Pak? Ya. Oke. Oke. Terus Masih kurang tepat sebenarnya, tapi it's okay. Makasih Gita oke jawabannya. deh. Sip lagi. Appreciated. Nanti ingetin ya, saya ngasih poin ya. Iya. Rifki, silakan Rifki. Gimana Rifki? Boleh nih diantar mic-nya Suci ke Rifki. Iya gimana Rifki? Nggak apa-apa beropini ya, safe space di sini. Aman aja. Kalau saya itu ini Pak. Kedengeran nggak nih? Tolong Rifki. Udah pakai itu. Ya ntar dengerin di YouTube aja ya suara Rifki ya. Gimana Rifki? Yang keras Rifki. Kan biar tadi enak. kan kalau kata Bapak itu S itu dari terang ke terang kan. Betul. Nah berarti kalau dari terang ke gelap itu berarti S-nya itu jadi 1/2 ya, setengah S gitu. Begitu. Jadi harusnya ini dibagi 2 dulu begitu. Iya, Oke. bagi 2. Ya, terima kasih Rifki dan juga Gita. Tapi unfortunately jawaban teman-teman kayaknya masih kurang pas semua sih. Jadi kayaknya ini saya harus revisit lagi deh sedikit teman-teman. Teman-teman, tadi balik lagi, ini tuh kita lagi ngomongin celah tunggal apa celah ganda ya? Celah tunggal. Terus pola yang terbentuk di celah tunggal tuh kayak gimana? Kayak gimana? Bedanya apa sih pola yang terbentuk akibat celah tunggal sama pola yang terbentuk akibat celah ganda? Gimana beda polanya? Atau sama-sama aja? Gimana bedanya? Yang ada max primer gitu ya, Harusnya? yang ada maksima second prime. Betul ya. Jadi di pola terang celah tunggal itu kita cuma punya bright region teman-teman ya.
Sedangkan di pola ketika kita punya celah ganda, kita punya primary maksima tuh ya. Ingat nih bahasan kita kemarin? Ingat ya, bright region itu adalah pola terang yang dibatasi oleh first minima yang ditentukan oleh lebarnya si celah. Ya kan? Jelas ya? Sedangkan ketika kita punya dua celah, maka akan muncul primary maxima. Di mana primary maxima itu akan saling terpisah, ya kan? Dan jarak antar pisah mereka kita bisa define dengan S, dan rumus S itu adalah yang tadi saya sebut tuh, jarak antara dua terang ya. S sama dengan lambda D besar per D kecil. Jadi S ini adalah jarak antara terang primary ya, primary maksima ya kan, yang muncul akibat adanya dua celah ya kan ya. Jadi S itu adalah the distance between maximas, jarak antara dua pola terang. Lambda adalah panjang gelombang, D besar adalah jarak dari celah ke layar, dan D kecil adalah jarak antar celah. Jarak antar celah begitu ya, teman-teman ya. Jelas sampai sini? D yang kecil di sini itu adalah jarak antar celah ya kan. Nah, sedangkan soal yang tadi dikerjain sama Suci itu berapa celah? 2 atau 1? 1 atau 2? 1 ya, single slit ya. Berarti pola yang terbentuk yang tadi digambarin grafiknya sama Suci itu adalah pola yang ini nih ya, syung gitu ya. Jadi ini adalah titik O-nya atau ada di sini. Di tengah-tengah nih ya kan. Pakai warna apa ya? Warna ungu. Nah, jadi ini ada O-nya, bilangnya O, nulisnya Q ya. Terus di sini ada titik P, terus di sini ada titik Q ya kan. Dan yang mau dicari sama Suci tadi itu adalah jarak dari terang pusat ke gelap pertama nih ya kan. Yang sama Suci ditulisin pakai S juga. Sama nggak tapi S ini sama S ini nih? Beda ya? Beda ya kan. Nah, tapi masalahnya mau pakai yang mana ya terserah. Kalau Suci sekarang di sini mau pakai S yang ini ya boleh aja, silakan aja ya. Cuma S yang Suci define di sini dengan S yang saya tulisin di catatan kemarin itu S yang berbeda, teman-teman. S yang saya bilang sebagai jarak antara pola terang itu adalah jarak antara pola terang yang muncul pada dua celah gitu, teman-teman. Sedangkan S yang lagi mau dihitung sama Suci itu adalah S antara pusat dan terang pusat dan minimum pertama yang disebabkan oleh celah tunggal, teman-teman. Jadi rumusnya Suci benar gitu, cuma rumusnya mirip aja. Jadi saya penasaran nih kalau saya gocek dikit, teman-teman, enggak nih ya. Gitu, teman-teman. Jadi S yang dipakai sama Suci ini, kalau kemarin sih saya lebih sering pakainya ini theta nih, teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung pakai angular distance-nya, theta sama dengan lambda per B tuh, teman-teman ya. Di mana B itu adalah lebar celah, karena dia cuma celah tunggal kan ya. Kalau D ini apa? Jarak antar celah, karena dia celah ganda ya kan ya. Jelas teman-teman sampai sini? Jadi jarak antara primary maksima itu dikontrol oleh jarak antar celah. Sedangkan jarak dari terang pusat ke first minima yang disebabkan oleh difraksi celah tunggal, ini dia dikontrol oleh lebar celah. Ngerti ya bedanya? Jarak antar celah sama lebar celah? Apa tuh? Jarak antar celah itu yang mana sih? Dari lubang ke lubang ya? Yang D kecil, betul ya? Kalau lebar celah itu yang mana? Dari ujung satu ke ujung celah yang satunya lagi gitu ya kan? Jelas kan nih teman-teman bedanya? Clear ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke ya? Nah, tapi di sini yang mau dihitung sama Suci bukan tetanya ya, tapi dia mau ngitung jaraknya langsung ya. Karena kalau teta itu kan yang ini jadinya ya. Nah, sedangkan yang tadi Suci define sebagai S itu adalah ini nih, ya kan? Nah, yaudah deh, berarti kan karena teta sama dengan lambda per B. Nah, tapi ini juga B-nya tadi Suci pakai huruf D ya. Makanya jadi kayak kebolak-balik. Jadi menurut saya sih mungkin teman-teman, ini saya sengaja ngegunain simbol yang beda biar teman-teman bisa ngebedain juga. Jadi D kecil itu seringkali kita pakai untuk jarak antar celah, sedangkan kalau B kecil itu untuk lebar celah, ya kan? Ya gitu teman-teman ya. Nah nanti kalau kita hubungkan dengan tan, ya kan ya, di mana theta itu sama dengan lambda per B. Nah ini dia tan itu akan sama dengan D besar per S juga nih, kebalik. S per D gitu ya.
Atau kalau mau ganti biar hurufnya nggak sama, misalnya kita kasih nama L gitu ya. Jadi L per D kecil, D besar ya. Jadi L atau jarak dari O ke P. Oh, atau tadi X ya namanya ya sebenarnya. X aja kita kasih nama X ya. Oke, jadi X itu adalah lambda dikali D besar per B. Ya, jadi lambda dikali D besar jarak antara celah ke layar dengan B. Di mana B ini apa tadi? Lebar celah, betul ya. Nah, yang Suci pakai di sini apa nih? Yang tadi Suci tulis pakai D, D-nya ini refer ke apa nih? Jarak antar celah atau lebar celah nih? Lebar celah kan berarti udah benar ya rumusnya Suci ini, teman-teman. Jadi S ini udah benar nih, udah ngitungin jarak dari terang pusat ke gelap pertama akibat pola difraksi oleh celah tunggal gitu, teman-teman. Jelas sampai sini diskusinya? Clear ya? Oke, nah sisanya tinggal dihitung. Gimana hitungannya Suci? Finishingnya nih? Tinggal masukin set, bet, jadinya segini ya. Sama semua dapat segini juga hitungannya? Udah, inikah jawaban akhirnya? Belum? Berapa jawaban akhirnya? Yang mana? Yang ini? Kenapa yang ini? Karena kita baru ngitung S-nya ya, dari O ke P ya. Sedangkan ini ditanya apa? Dari P ke Q, berarti tinggal dikali sama 2. Dapat dah nilainya segini. Begitu teman-teman. Oke, nice. Boleh kita kasih plus buat Suci. Ya, makasih yang lain juga untuk bantuannya. Cukup ya buat Suci. Nah, ini baru bagian A-nya nih. Sekalian ya, sekarang kita lanjut lompat ke Nasya. Nasya nomor berapa Nasya? 29, Pak. 29, Faulia Nasya Putri Aprila. Enggak Aprilia aja. Iya, ganti ya, namanya Aprilia aja ya. Nama orang kok diganti-ganti ya, jangan ya. Oke, sebentar, lagi loading. Ya udah, sambil nunggu ini loading, kita coba untuk kasih poin-poin dulu lah ya. Tadi pertama tentu ada Suci, nomor berapa tadi Suci? 33. Ini week baru ya, saya taruh di sini aja. Warna apa Suci? Angu. Mau pink nggak ada di sini. Biru aja, biru. Biru aja. Biru yang mana? Biru muda apa biru tua? Biru tua. Tua aja apa tua banget nih? Tua ya. Ya inilah ya, yang ini ya biru tua ini ya. Udah ya segitu ya biru tua ya, udah ya. Apa yang ini aja? Mau yang itu berapa? Kemudahan ya. Ya udahlah ya, kelamaan. Mana tadi Suci nomor berapa? Ini ya Suci Komari ya. Saya kasih 2 ya. Oke, good. Siapa lagi tadi yang contribute? Yemima. Nomor berapa Yemima? Nomor berapa Yemima? 53. Oke, sip. Lanjut, ada siapa lagi? Gita. Nomor berapa Gita? Ini ya, bawahnya Suci ya. Oke, terus siapa lagi? Siapa? Rira. Nomor berapa Rira? 45. Mana 45? Oke. Now, siapa? Laura. Rifki. Nomor berapa Rifki? 75. Oke, sip. Ada lagi? Siapa lagi? Udah itu ya? Oh, salah. Maaf. Rifki. Maaf ya Rifki ya. Ntar saya pulang nggak selamat nih. Oke. Udah, siapa lagi? Ada lagi yang belum saya checklist? Udah ya? Cukup ya? Oke, baik. Sekarang kita lihat ya pekerjaan dari... Ya ampun, masih belum juga. Oh my God. Kenapa ini? Nah, ini bisa. Tenang, saudara-saudari. Oke. Nah, ini ya pekerjaannya Nasya. Nomor B dan juga nomor C. Kita lihat dulu soal nomor B nih ya. Boleh dijelasin dulu nih Nasya, di soal nomor B kita punya apa ya? Di B itu celah tunggalnya itu Wait. diganti sama... Wait. Mana sih soalnya? Oh ini. Oke. Jadi ini adalah soalnya. Terus habis itu jawabannya Nasya tadi kayaknya saya udah copy, harusnya di sini ya. Oke, there you go. Jadi yang B itu Soalnya dulu ya dijelasin Iya. ya, ada salah apa di sini? celah tunggalnya diganti sama celah gandanya. Terus lebar masing-masingnya itu sama kayak si celah tunggalnya. Terus abis itu disuruh jelasin bagaimana perubahan variasi intensitas cahaya yang diamati dari poin P sama
Q. Polanya, perubahan polanya ya, gimana ya? Oke, terus jawabannya gimana? Jadi pada celah tunggal yang tadi dijelasin, yang di gambar itu kan di antara P sama Q-nya tuh berisi satu maksimum aja, yang lebar tadi itu Pak, yang merah. Terus habis itu dia menurun secara bertahap menuju nol. Apanya dari menurun? intensitasnya. Intensitas itu apa sih, Nasya? Tadi yang apa Intensitas apa intensitas? penjumlahan dua Intensitas penjumlahan itu mah interferensi atau seperti intensitas itu apa sih, Nasya? Intensitas yang menurun tuh maksudnya apa sih, Nasya? cahayanya itu besaran cahayanya. Besaran cahaya apa maksudnya, gimana, Nasya? Coba bisa lebih jelas nggak jelasinnya? Apa itu intensitas yang menurun? Maksudnya apa sih, Nasya? Intensitas yang menurun? Kayak yang Mana di Nasya gambar ini kagak gitu kan. kelihatan ya? Gimana? Jadi si energi cahayanya itu yang diterima si titik P sama titik Q-nya gitu Pak. Jadi intensitas itu artinya apa? Besaran energi. Besaran energi. Oke, maksudnya kalau intensitasnya tinggi itu artinya apa? Berarti energinya tinggi. Energi tinggi itu artinya apa? Ini simpel banget, saya cuma butuh satu kata kunci aja. Intensitas tinggi itu artinya intensitas rendah artinya Gelap. itu aja sih, Nasya ya. Tenang aja, Nasya, tenang. Panik sekali ya, Nasya. Oke, lanjut, Nasya. Jadi artinya tadi dari, gimana tadi, Nasya? Di antara P sama Q ada maksimum pusat ya, yang intensitasnya menurun. Artinya apa berarti kalau intensitasnya menurun? Berarti dia gelap. Gelap. Energi cahayanya gelap. Menurun sama rendah beda ya, teman-teman. Apa bedanya? Kalau intensitas rendah betul gelap ya. Kalau intensitas menurun artinya? Nah, betul, menurun itu tuh proses, teman-teman ya. Gradual. Dari tinggi ke rendah itu menurun tuh. Kalau intensitas rendah baru tuh gelap ya. Jadi kalau intensitas menurun tuh artinya dia ada perubahan pola tuh dari terang ke gelap. Dan itu kan yang tadi digambarin sama Suci nih ya. Jadi di tengah itu intensitasnya tinggi, di titik ini intensitasnya rendah. Jadi kalau kita mau describing dari O ke P, intensitasnya menurun karena dia dari tinggi ke rendah. Ya. Ini maksudnya bahasa-bahasa apa namanya scientific kayak gini, hopefully teman-teman bisa untuk lebih apa istilahnya fluent lagi ya teman-teman ya. Ini udah bagus tulisannya bagus ya. Hopefully teman-teman juga bisa jelasin dengan penjelasan yang bagus juga. Oke, lanjut. Jadi di sini ada intensitas yang menurun ya. Iya. Secara bertahap tuh ya kan, gradual ya menuju 0 di titik P dan Q ya. Lanjut terus habis itu ketika celah si tunggalnya diganti sama celah ganda, nah cahaya dari kedua celah akan saling berinterferensi sehingga menunjuk serangkaian fringe yang terang dan gelap. Fringe itu apa sih? Apa tuh namanya? Apa itu? Celah yang di tengah-tengahnya itu Pak. Celah yang di tengah-tengah maksudnya gimana? Di celahnya gitu. Celah Fringe itu artinya apa fringe? Garis-garis yang di tengah-tengah si antara terang sama gelapnya. Garis-garis di antara terang gelap. Sebenarnya fringe itu pola ya. Pola terang gelap itu namanya fringe ya. Oke, lanjut terus. Terus yang menyebabkan di antara P dan Q muncul beberapa maksimum dan minimum. Dan bukan hanya satu maksimum pusat. Bukan hanya satu maksimum pusat. Terus? Jadi intensitasnya tidak lagi berubah secara mulus, tetapi berosilasi naik dan turun karena adanya interferensi konstruktif dan destruktif dari kedua gelombang. Nice, oke. Kalau digambarin kira-kira gimana ya grafiknya? Tadi kan sebelumnya grafik dari Suci itu kayak gini ya. Gini ya grafiknya Suci ya. Gitu ya kan. Terus habis itu naik lagi, turun lagi gitu ya. Nah sekarang
Kalau ada 2 celah bakal kayak gimana grafiknya tuh, Nasya? Dia lebih banyak lagi ini. Lebih banyak apa? Apa sih? Kayak gimana tuh? Boleh digambarin? Ambil spidolnya. Ada spidol? Ada yang buat spidol? Ada dong, pendidikan nih ya. Atau enggak ada ya? Sama saya sih nggak modal ya, harusnya saya bawa spidol ya. Harusnya PJ, jangan. Manas-manasin aja nih, parah banget nih abang nih. Gimana coba, mau bisa digambarin nggak kayak gimana polanya Nasya? Kalau ada 2 celah, polanya bakal kayak gimana? Boleh pinjem kalau ada yang bawa? Bapak tapi Atau kalau mau nulis di sini juga boleh aja sih. Bisa tulis di sini? Boleh. Takut mah sama Allah, jangan sama salah. Terus sebelah kirinya? Oke, kenapa gambarnya kayak gitu tuh? Ini mic-nya mana ya? Oh, ditinggal ya mic-nya soalnya. Udah balik ke bangku lagi, boleh Nasya. Kenapa gambarnya kayak gitu? karena celahnya ganda, Pak. Jadi celahnya sekarang ada ganda ya. Jadi tadi ya ada muncul maksima-maksima tambahan ya. Jadi kalau di sini saya coba trace nih ya gambarnya. Ini dia ada apa namanya, di sini akan ada pola gelap ya. Terus habis itu ada terang lagi ya kan. Nah tapi ini mungkin kurang naik nih ya. Jadi harusnya sih dia mentok sama polanya si celah tunggal gitu ya. Jadi kayak gini ya kan. Terus kalau masih ada pola lagi kayak gini ya kan. Terus misalnya di sini ngikut lagi kayak gini gitu teman-teman. Jelas ya sampai sini ya. Nah ini setelahnya ini pola intensitasnya itu dia mengalami modulasi ya. Masih ingat modulasi? Apa artinya modulasi? Istilah lainnya dia juga kita bisa bilang kemarin itu istilahnya teramplop ya. Jadi dia dibungkus ya. Jadi kalau nggak ada modulasinya dia polanya rata aja harusnya. Tapi karena ada modulasinya dia jadinya kayak gini. Oke, yang berikutnya soal nomor C-nya. Hitung-hitungan lagi juga ya. Iya, Pak. Oke, silakan dijelasin dulu. Ada soal apa di sini Nasya nomor C? Itu diketahui si panjang gelombangnya atau lambdanya itu 590 nanometer. Terus si selisih panjang gelombangnya itu 0,6 nanometer. Terus kisi difraksinya itu 750 lines per mm. Terus lebar berkasnya itu 2,0 mm. Lalu si apa namanya? Yang ditanya apa? Yang ditanya itu kisi difraksi tersebut bisa dapat membedakan kedua panjang gelombang pada si spektrum order pertamanya. Jadi M-nya 1. Jadi M apanya 1? M-nya ya. Oke, terus habis itu mana nih pekerjaannya Nasya sebentar. Nomor berapa deh ini tadi? Nomor C ya. Wah, panjang sekali pekerjaannya. Semana ini Nasya ngopinya? Sampai 2 halaman nih kayaknya. Gitu. Wait, dari sini terus mana lagi? Oh, coba nambahin dikit lagi. Oke, ya silakan Nasya. Gimana nih cara jelasinnya? Jadi kisi difraksi untuk resolving power itu R sama dengan lambda per delta lambda. Bentar, R sama dengan lambda per delta lambda. Per delta lambda. Terus habis itu? Terus untuk resolving power kisinya itu R sama dengan M kali N. Terus untuk N-nya M kali N ya, gitu ya? Ya. Oke, terus? Untuk cari Oh, ini ya udah ditulis di sini ya, sorry. Ya. Oke, terus? Untuk cari si N-nya itu si kisi difraksinya dikali sama lebar berkasnya. Kenapa begitu tuh? 750 kali 2 ya? Iya. 2 ini dari mana nih 2? Tadi diketahui lebarnya 2. Mana sih? The incident beam is 750 mm. Terus habis itu? Iya, lebarnya 2.
Bentar, ini yang mau dicari apa sih? M kali N ya? Yang mau dicari apa sih? N dulu ya? Iya. N ini apa sih emang? N ini apa nih, Nasya? Apa ini N? N ini apa? N ini apa ya? N ini apa N? N yang besar ini. Jumlah. 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 Jumlah garis kisi atau jumlah celah begitu ya. Nah terus gimana tuh? Kok ngitungnya dikali ya? 750 kali 2. 750 ini apa ya? Kisinya. Di fraksinya tuh ada 750 lines per milimeter. Artinya apa sih? Per 1 mm itu ada 700. Betul. Jadi kalau kita punya 1 mm ada 750 celah nih. Jadi kalau misalnya kita punya kisi di fraksi nih, yang panjangnya atau lebarnya itu 1 mm, nah di dalam sini ada berapa celah? 750 ya kan? Gitu ya, 750 slits ya kan? Oke. Nah sedangkan celah yang dipakai di sini ada berapa? 2 mm wide ya. Jadi artinya di sini ada 2 kalinya nih ya kan? Bukan cuma 1 mm tapi ada 2 ya kan? Ada 1 mm lagi. Berarti artinya jumlah celahnya ada berapa? 750 kali 2. Makanya jadinya 1.500. Begitu Nasya ya. Jadi N itu apa tadi Nasya again? N-nya si jumlah Jumlah celah. Betul ya. Jadi N ini adalah jumlah celah. Nah terus habis itu dapat ya 1.500. Itu N-nya. Terus habis itu ngapain lagi nih? Terus baru ke resolving power kisinya R sama dengan M kali N. Terus tadi karena ordenya pertama jadi 1 dikali 1.500 si Benar. N-nya. Oke, ya. Terus habis itu ini dapat ya resolving power-nya ya. Iya. Terus? Terus resolving power yang dibutuhkan itu R sama dengan lambda per delta lambda. Tadi lambdanya 590. Lalu delta lambdanya 0,60. Jadinya 983,3. Terus habis itu berarti ada 2 angka nih ya? Iya. Ada 1.500, ada 983. Terus ngapain lagi nih? Habis itu dibandingkan. Dibandingkan. Perbandingannya gimana nih? Jadi Mana yang lebih besar? Resolving power-nya si kisinya atau resolving power-nya si gelombangnya? si kisinya yang lebih besar. Terus kesimpulannya gimana kalau resolving power kisinya lebih besar? Dia jadi pemisahannya jadi lebih baik, semakin baik. Jadi semakin baik ya kemampuan pemisahannya, sehingga kesimpulannya apa? Jadi jadi Ini kesimpulannya ini bisa Nasya ada tuliskan. jadi bisa dibedakan pada si orde pertamanya. Betul. Oke, nice. Ya ini udah tepat sekali pekerjaannya. Cuma intinya Nasya ngerti ya konteksnya dari apa yang dikerjain di sini. Yang lain juga bisa pahami ini? Ya. Insya Allah. Oke, ada yang bisa jelasin ulang nggak sih? Ini tuh maksudnya konteksnya gimana sih? Yang dimaksud tadi ada 0,6 tuh apa sih? Ini teman-teman. 0,6, ini saya pertanyaannya ini ya. 0,6 yang dimaksud di sini tuh apanya sih? Delta lambda. Delta lambda. Apa tuh maksudnya delta lambda? lambda 1 dikurang lambda 2 dikurang lambda 1 itu Pak. Jadi hasilnya itu 0,6. Kenapa ada lambda 2 kurang lambda 1 sih? Biar kita bisa tahu gitu loh jaraknya seberapa kita bisa ngebedain sih objek itu. Betul. Jadi seberapa besar kita bisa ngebedain kedua gelombang ini sebenarnya. Jadi ini teman-teman ya, ini mungkin nanti ini sering juga dipakai nih di spektrometer namanya. Teman-teman pernah dengar ya istilah spektrometer? Praktikum. Apa itu spektrometer? Yang praktikum. Apa sih spektrometer? Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya dari prisma. Spektrometer adalah alat untuk melihat pita. Kalau ammeter apa ammeter? Atau voltmeter? Voltmeter itu apa sih? Buat ngukur apa? Kalau ammeter ngukur arus.
Kalau tadi itu spektrometer ngukur apanya? Cahaya. Pembelokan Bias. Ngukur panjang gelombangnya, teman. Iya, ngukur panjang gelombang dari cahaya. Spektrometer itu gunanya untuk ngukur panjang gelombang cahaya. Ya. Ya kan? Karena panjang gelombang itu kan susah ya. Maksudnya buat ngukurnya itu kita nggak bisa ngukur pakai ambil meteran, ukur. Cahaya sini bentar mau diukur gitu kan. Kecuali kalian punya temen namanya Cahaya bisa tuh ya diukur. Ya tapi maksudnya cahaya itu nggak semudah itu untuk diukur teman-teman panjang gelombangnya. Sehingga butuh teknik khusus ya kan. Apa teknik yang bisa kita pakai untuk ngukur panjang gelombang? Ya salah satu tekniknya adalah kita bisa menggunakan kisi difraksi teman-teman ya. Kenapa kisi difraksi bisa dipakai buat ngukur panjang gelombang? Karena dengan melewatkan cahaya ke kisi difraksi, kita akan mendapati pola ya kan? Polanya gimana kalau dilewatin ke kisi difraksi? Polanya gimana? Pola kisi difraksi itu artinya celahnya banyak ya. Banyaknya seberapa banyak? Banyak banget. Kayak tadi contohnya ada berapa tuh celahnya? 700 Per milimeter. Kalau pakai 2 milimeter? 1.500. 1.500 tuh. 2 milimeter tuh cuma segini, tapi celahnya banyak banget tuh ya. 1.500 celah ya kan? Iya. Sehingga kalau celahnya banyak banget, gimana polanya teman-teman? Polanya gimana? Kalau celahnya makin banyak, polanya bakal gimana? Makin rapat. Apanya makin rapat? Itunya apa? Bukan. Apanya? Maksimum pusat. Iya, primary maksimanya bakal makin tipis ya, tapi makin terang ya. Jadi yang akan kita amati bukan lagi fringy ya, tapi apa? Makin tajam. Tapi tajam betul, atau titik ya. Halo teman-teman nih, ya ini kita udah bahas ini dari lumayan banyak ya. Jadi kalau kita cuma punya 2 celah, kita bakal amati fringy. Kita amati pola gelap terang yang pola gelapnya lebar tuh ya kan. Ini lebar kan nih pola gelap di 2 slit ya. Kalau slitnya makin banyak gimana pola terangnya? Makin tajam ya. Polanya slitnya 4 makin tajam sehingga teman-teman bisa bayangin ini 7 slit aja begini ya kan. Apalagi kalau 10, apalagi kalau 100, apalagi kalau 1000 ya kan. Dia tajam banget, bisa jadi sampai kayak gini nih. Garis gitu ya. Ya, jadi kayak garis doang. Garis tuh artinya dia cuma jadi titik kalau kita lihat di pola gelap terangnya. Kebayang nggak teman-teman? Jadi titik teman-teman. Jadi titik yang bisa kita amati nih teman-teman ya. Jadi ada titik-titik di ujung layar. Layar ini. Ada titik di layar ya kan ya. Jelas ya? Yang kita bisa ukur nih S-nya ya enggak? Ya kan? Kita juga bisa ukur kan D-nya ya? Ya kan? Dan kita juga bisa ukur nih ya kan jarak antar celah ya kan? Nah, kita punya hubungan nih antara lambda, D kecil, D besar sama S ya kan? Gimana hubungannya? S sama dengan lambda D per D. Berarti kita bisa ngitung lambda dengan S kali D kecil per D besar. Jadi kesimpulannya, panjang gelombang yang kita lewatin ke kisi difraksi, itu bisa kita ukur dengan cara, kita ukur jarak antar titiknya berapa, kita ukur jarak ke celahnya berapa, dan kita juga ukur nih berapa lebar celahnya ya kan? Bukan lebar celah, jarak antar celahnya ya kan? Sehingga dengan demikian kita punya data yang dibutuhin buat ngitung lambda. Itu spektroskopi teman-teman, spektrometer ya. Jadi dengan gitu kita bisa ngitung tuh berapa lambdanya. Jadi perhitungannya nggak langsung gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Jelaskan ya. Nah berikutnya nanti yang cahaya mau kita ukur dari suatu sumber biasanya nggak cuma 1 biji nih ya kan. Ada juga cahaya warna biru ya kan yang tentunya nilai S-nya bakal beda ya kan ya. Karena kalau lambdanya warna biru misalnya, biru itu lambdanya makin panjang apa makin pendek ya? makin lambda. Biru itu lambdanya gimana? Panjang apa pendek? Pendek gak sih? Warna biru lambdanya panjang apa pendek? Lebih pendek dari merah.
Lebih pendek ya dari merah ya. Berarti kalau lambdanya lebih pendek, S-nya bakal lebih kecil juga. Jadi artinya nanti pola titik-titiknya akan lebih deket-deketan tuh ya kan? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya tentu kalau misalnya kita bandingin antara hijau sama biru, lambdanya kan beda ya. Berarti artinya dia pasti bakalan kepisah tuh ya kan. Nah tapi sekarang lain cerita kalau kita bandingin hijau sama hijau tua dikit gitu ya. Lambdanya kan deketan tuh ya. Ada selisih kecil yang kita sebut delta lambda ya. Dan ketika selisihnya kecil berarti nyimpangnya, gesernya juga cuma tipis-tipis doang gitu teman-teman. Nah ini yang kemudian menyebabkan ada kemungkinan lambda yang nggak jauh beda nilainya itu nggak bisa kepisah. Kebayang nggak teman? Karena meskipun dia memiliki nilai S yang beda tapi bedanya tuh tipis ya. Kebayang ya? Sehingga kayak misalnya kalau kita observe di bagian sini nih ya kan. Nah di sini tuh nanti polanya akan pola yang numpuk yang dia tuh bisa jadi nggak kelihatan misah gitu teman. Jadi ini kayak ada pola di sini kayak gini yang dari hijau mudanya. Terus hijau tuanya mungkin dia bakalan kayak ya deketan di sini gitu teman. Kayak hampir numpuk gitu ya. Nah ini yang lagi dikerjain di soalnya tadi itu teman-teman. Buat ngetes apakah dia bisa kepisah apa enggak gitu ya. Nah pertimbangan untuk apakah dia bisa misah atau enggak tentunya akan tergantung pada ya ini nih D kecil sama D besar tentunya. Dan juga nilai lambdanya berapa ya kan. Yang kemudian kalau dirumuskan kita juga bisa hitung pakai namanya resolving power nih namanya ya. Jadi resolving power ini ada dua rumus ya. Ada R untuk lambda per delta lambda. Ini jadi kayak prasyarat gitu ya, nilai resolving power yang dibutuhkan. Sedangkan ini adalah R yang bisa di-provide oleh suatu alat ya. Kalau ininya lebih besar, yang di-provide itu lebih besar daripada yang ini, yang si lambdanya, maka ini bisa terpisahkan, bisa dibedain. Tapi kalau misalnya ininya lebih kecil, ya kan, nah itu akan terjadi kondisi di mana dia tuh kayak numpuk, sehingga kita nggak bisa bedain tuh antara si hijau tua sama hijau mudanya gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke, very good. Kita lanjut lagi. Boleh kita kasih plus lagi buat Nasya? Tadi Nasya udah saya kasih ini belum sih? Poin? Belum ya? Belum ya? Nasya nomor berapa Nasya? 29. 29, oke. Lalu ada siapa lagi selain Nasya? Ada lagi yang bantu-bantu tadi? Sudah tidak ada? Berdikari ya Nasya. Fahriza Fatan sih paling. Oke. Udah ya, kita lanjut ya, Ton. Oh, di sini saya namanya, guys. Oke. Makasih, Pak. Apa? Bodoh amat ya. Lanjut ya. Kita lanjut teman-teman ke yang berikutnya. Sekarang di sini tadi ada siapa lagi nomor 10 ya? Siapa yang mau bahas? Si Tasya. Harus si Tasya nyebutnya, nggak boleh Sita aja. Tasoy. Oke, Tasoy. Right. Oke, nomor berapa Tasoy? Kepala sekolah. Iya, serius. Tasoy kepala sekolah. Amin. Si Tasya nomor berapa? Nomor 10 tadi ini ya yang mau dikerjain ya. Terus yaudah kita kerjain dari satu persatu dulu ya. Kalau NIM-nya nomor berapa, Tasoy? Apa? Nomor induk mahasiswa. 21. 21. Ini ya. Tasoy Nazwa. Soal nomor. Ya. Loading guys. Download dulu deh. Nah udah ya. Alright. Nomor berapa tadi? Mau dibahas 10 ya Tasya? Iya. Si Tasya. Berarti jadi si Tasoy dong? Tasoynya itu dari mana sih? Nama panggilannya. Tapi awal mulanya gimana? Ini ada berapa sih? Banyak bener ya nomor A ya? Iya kan ada 3. Ada 3 bukannya 4 nomor A-nya ini. Iya 4. Oke. Baiklah. Silakan si Tasya dijelasin dulu ada soal apa di sini? Kan di sini kita punya cahaya monokromatik. Iya nggak benar. Bapak maaf ya kalau salah. Grandly. Dengan panjang gelombangnya 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Datang pada 2 celah paralel. Terus grafiknya menunjukkan
intensitas terhadap sudut difraksi theta ya. Kita akan analisis grafik ini untuk mencari lebar celah. Terus memahami pola interferensi Oke, ada satu-satu aja. Oh iya. Identify the feature of this graph that suggests the slit width is not negligible. Artinya apa sih itu pertanyaannya? Mana tadi soalnya? Slit width is not negligible. Artinya tuh apa ya? Mana sih? Oh itu. Negligible tuh artinya apa? Mana itu? Negligible. Diabaikan. Diabaikan. Kalau not negligible? Tidak dapat diabaikan. Tidak dapat diabaikan. Ya, berarti nilainya nggak kecil-kecil. Biasanya kalau kita bisa neglecting something, kalau dia nilainya kecil ya. Kalau not negligible berarti artinya nilainya nggak kecil-kecil amat gitu ya. Nah dari mana nih si Tasya? Apanya, Pak? Penjelasan untuk jawaban nomor 1-nya. Nomor 1. Jelasin aja ya. Ini kita cukup, karena kita butuh grafik ini. Dijelasin aja si Tasya. Gimana? Langsung jelasin ya. Grafik yang mana sih tadi? Oh salah, bentar, nomor 8 ini. Mana tadi nomor 10? Anyway ini ada slit width ya. Slit width itu apa artinya si Tasya? Mana sih? Oh yang itu. Slit width itu lebar celah ya. Lebar celah. Jadi yang ditanyain di sini adalah Lebar celah. Identifikasi fitur dari grafik yang menunjukkan bahwa lebar celahnya tidak diabaikan. Oh ya. Lebar celah tidak diabaikan. Gimana nih? Kan di situ fitur yang paling jelas adalah adanya envelope ya. Adanya atau apa? selubung. Envelope. Atau Envelope selubung. itu apa tuh envelope? Selubung. Apa tuh selubung? Selubung apa ya? Selubung apa? Di sini Selubung ada nggak difraksi gambarnya? ya? Benar gak? Yang mana tuh yang dimaksud dengan selubung difraksi? Garis putus-putus. Mana garis putus-putusnya? Di pekerjaannya si Tasya ada nggak nih garis putus-putus? Enggak di gambar. Tidak ada. Di mana? Mau saya gambarin? Mau. Mau? Gimana? Gini? Garis putus-putus ya? Gimana? Jadi yang menghubungkan puncak maksimum. Puncak maksimum. Oh dia yang menghubungkan puncak-puncak maksimum. Yang menghubungkan puncak-puncak maksimum. Begini. Iya. Terus benar. begini. Betul gak, Pak? Terus? Iya, Gini. bentuknya menurun, iya. Terus? Habis itu? Jadi bentuknya menurun terus udah itu. Terus? Yang ini terus jawab. Jangan terus saya liatin ini ya. Dikerjain aja nih. Oke, ya, terus gimana lagi sih Tasya? Terus kenapa nih udah selubung, envelope? Terus kenapa selubungnya? Mana tadi? Yang ditandai dengan menurunnya intensitas puncak-puncak interferensi seiring dengan bertambahnya sudut difraksi theta. Maksudnya apa tuh sudut difraksi theta? Sudut difraksi theta itu yang tadi. Nggak, coba balikin lagi deh pertanyaan. Apa sih yang ditanya di sini, Tasya? Kan yang ditanyain itu tadi fitur grafik yang menunjukkan lebar celah yang tidak diabaikan. Betul. Gimana sih fitur mana sih di grafik ini yang nunjukin lebar celah? Dari itu yang puncak ke puncak itu. Dari puncak ke puncak? Dari sini ke sini? Iya, Betul itu? Iya. Sepakat semua yang ini? Enggak? Oke, yang enggak sepakat kenapa? Dari puncak ke minimum pertama. Betul, yang mana tuh Hilda? Puncak ke minimum pertama. Boleh ditunjukin Hilda? Hilda mau maju? Yang maksudnya yang mana? Iya, mau banget katanya. Ya gimana tuh Hilda? Boleh nggak ditunjukin Hilda? Maksudnya mana sih? Mana sih pola yang ngegambarin? Yang nunjukin lebar celah? Spidolnya boleh dipinjemin ke Hilda? Oh iya, silakan Hilda. Silakan Hilda. Sini Hilda. Mau gambar di sini? Oke, di situ ya. Apa? Oh iya. Pantas malah saya cari nggak ada. Di mimpi dia ternyata ya. Iya. Hilda ini. Makin rendah. Oh iya benar-benar.
Dari mana? Dari tengah. Dari mana ke mana jadinya? Dari atas tinggi. Dari tengah. Ngapa sih dari atas? Dari sini ke sini berarti maksudnya apa bagaimana? Begitu udah. Iya, betul. Begini jadinya. Dari mana sih? Dari sini ke sini. Miring dong jadi gimana sih ini? Iya. Dari mari ke mari gitu. Begini, gini. Ini kas. Enggak tahu. Pokoknya Kepaling yang rendah. dari tengah terang pusat ke minimum pertama. Yang mana minimum pertamanya? Oke, sip ya boleh kita boleh duduk dulu Hilda? Bolehlah kasih plus dulu. Makasih Hilda, but unfortunately masih kurang tepat. Jadi fitur mana sih? Kalau dari yang situ atas. Boleh digambar silakan si Tasyoy. Tasyoy nggak? Si Tasya. Si Tasya Farasya. Gimana? Bentar. Silakan si Tasya. Boleh Rira dipegangin dulu laptopnya itu. Adin dilipat bangkunya. Kasih jalan, kasih jalan. Apa? Ya. Kalau di salaman sama saya. Mau pulang. Nggak. Boleh. Gimana. Jadi dari mana ke mana? Oke, ya itu udah betul. Coba dijelasin lagi ke yang lain. Ini udah bener nih. Gimana? Jadi pola mana ya? Tolong dengerin ya. Jadi pertanyaannya adalah tadi ya, pola mana yang nunjukin bahwa lebar celahnya nggak diabaikan? Ke? Kenapa ke titik yang paling rendah itu? Karena pola ini muncul akibat apa? Akibat celah tunggal ya. Kenapa sih? Happy banget nih. Udah itu ya. Oke, boleh kita kasih aplaus dulu. Bener gak itu? Kenapa happy banget ya? Udah ya, gitu ya. Nih, jadi ini teman-teman nih ya. Jadi teman-teman lihat nih. Tadi kan ini adalah pola yang terbentuk oleh celah tunggal ya. Lihat nih yang saya gambarin ini warna oranye nih, yang saya kotakin, lihat ya. Itu kan artinya dia ada bright region tuh di tengah ya kan. Terus habis itu di sini ada first slit ya kan, first minima ya kan. Yang mana first minimanya ini berkaitan dengan lebar celah ya kan. Oh iya. Karena tadi rumusnya ini kan ya lambda per B ya, di mana B-nya adalah lebar Celah. Jadi kalau kita mau ngelihat fitur yang dipengaruhi oleh lebar celah, maka kita harus ngelihat dari telang pusatnya ke first minimanya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Dan pola ini juga muncul meskipun kita punya lebih dari satu celah ya kan ya. Teman-teman bisa lihat di sini kalau ada dua celah nih, muncul kan tuh primary maxima, tapi satu yang nggak berubah yaitu first minima ini dia tetap di sini. Dia nggak kemana-mana ya kan, setia aja dia di sini, setia gitu. Ya jadi dia ada di sini terus ya kan. Jadi sekalipun kita punya celah ganda misalnya ya kan. Nah, dari celah ganda ini ya kan, kita tetap bisa melihat fenomena yang dipengaruhi oleh celah tunggal ya kan. Yang dipengaruhi oleh lebar celahnya ya kan. Mana? Yaitu ini nih. Jarak dari sini ke sininya nih, tetanya ini. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Meanwhile yang digambarin sama Hilda tadi itu lebih ke pola yang muncul akibat celah ganda. Justru ya. Jadi yang digambarin sama Hilda tadi itu tuh lebih ditentukan oleh jarak antar celah jadinya. Ya kan yang S sama dengan lambda D per D kan. Jadi ini tuh yang Hilda gambarin itu tuh sebenarnya S loh ya. Yang dia itu dikontrol oleh D, di mana D kecil itu adalah jarak antar celah. Sedangkan yang digambarin sama si Tasya, nah ini benar nih ya, ini adalah theta ya kan yang dikontrol oleh lebarnya si celah. Jelas gak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Ada pertanyaan gak sampai sini nih? Jelas ya? Nanti di UAS bisa ngerjain soal kayak gini? Insya Allah. Oke.
Ya jadi artinya dengan adanya nilai ini berarti ini nunjukin bahwa ini kan relatively besar apa kecil nih kalau kayak gini nih? Ini tetanya besar apa kecil sih segini? Sebenarnya teta kayak gini tuh relatively kecil teman-teman. Karena kalau tetanya besar, itu jadinya envelope-nya lebar. Kebayang nggak? Jadi yang kita lihat tuh cuma pola primary maksimanya doang. Nggak ada envelope-nya. Jelas nggak? Ya. Gimana nih? Jadi gini. Kalau B-nya kecil, kalau B-nya negligible, maka tetanya kecil apa besar? Besar. Kalau tetanya besar berarti ininya makin jauh nih. Kebayang nggak kalau makin jauh? Dia kagak turun-turun jadinya. Dia jadinya envelope-nya bakalan nggak kelihatan. Dia bakalan rata. Kebayang nggak teman-teman? Ya. Fenomena yang untuk pola yang kayak gitu itu nunjukin bahwa B-nya negligible ya. Nah, sedangkan kalau ini justru sebaliknya. Kita ngelihat ada first minimum di sini ya kan? Artinya ada nilai theta yang nggak terlalu gede ya kan? Nilai theta yang relatifly kecil ya kan? Yang terjadi gara-gara B-nya besar ya kan? Karena berbanding terbalik ya. Berarti kalau B-nya besar berarti dia not negligible. Begitu teman-teman. Jelas ya sampai sini ya? Oke, good. Loh kok jadi ke depan lagi ya? Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke berikutnya. Sekarang di sini kita punya nomor 2. Nah, sekarang dia tanya nih estimate the slit width ya. Nah, gimana nih? Perkiraan lebar celah gimana nih cara ngitungnya nih? Nah, tadi. Masih si Tasya ini ya? Iya. Wah, kita tinggal 8 menit lagi. Oh my god. Iya. Oh no. my God. Oh. Fake. Oke, lanjut si Tasya. Gimana cara kita memperkirakan lebar celahnya? Pakai rumus itu yang B sin theta sama dengan lambda. B sin theta sama dengan lambda ya. Terus sin tetanya juga bisa dideketin ke lambda ya. Iya. Jadi theta sama dengan Bentar, mana sih tadi? Theta sama dengan 1,5 derajat. Tetanya emang 1,5 derajat ya? 1,5 derajat dari mana itu? Bukan ini radian nih satuan nih. Iya ya. Dari mana ya? Dari grafik kita bisa melihat bahwa minimum difraksi terjadi pada sudut 1,5. Iya kah? Iya. Terus Mana 1,5? Mana sih 1,5? Salah soal apa kayak? Berapa ini tetanya ini? Ini. Bentar dulu, baca dulu soalnya. Mana sih soalnya? Nggak ada. Dari sini ke mana sih? Tadi kan yang digambarin sama si Tasya ini ya. Berapa nih segini nilainya? Puncak pertama. 0,05 satuannya apa? Satuan Radian, betul ya. Nah, radian tuh udah sesuai sih satuannya. Kita nggak usah ubah jadi derajat lagi ya. Iya. Jadi di sini 0,05 radian ya. Nih ngaco nih si Tasya ya. 1,5 dari mana nih? Wah, nggak keren ya, gini aja. Jadi ini bukan 1,5 ya, tapi 0,05 radian ya. Nah, sehingga kalau kita pakai angka segitu 0,05 radian, kita bisa hitung B-nya ya. Gimana hitung B jadinya? Lambda per theta. Bentar, ini kayaknya ada tip X deh guys. Strek. Nah, gitu ya. 0,05. Berapa? Dibagi 0,05. Ini paham gak nih teman-teman? Dibagi 0,05 ya. Kenapa 0,05? Jarak itunya. Tadi ya, ininya ya. Jadi karena ini kita pakai ini ya, sudut ke first minimanya ya. Di envelope-nya itu ya kan. Jadi berapa nih? 6 dibagi 0,05? Berapa ya? Tiga? 120. Santai. 120. 120? 6 dibagi 0,0 berapa sih? 120 kali 10 pangkat minus 7 atau 12 kali 10 pangkat minus 6 ya? Atau 12 mikrometer jadinya nih ya? Mikrometer, begitu. Udah jelas sampai sini teman-teman ya? Jadi ini lebar celahnya segini nih. Jadi kita bisa mengukur lebar celah dari first minima, begitu teman-teman. Mudah bukan? Iya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke,
Kita lanjut lagi ke berikutnya soal nomor 3. Terus soal nomor 3 Outline itu ada how the central maximum is formed. Maksimum pusat. Maksudnya gimana nih? Apa artinya? jelaskan maksimum pusat yang terbentuk ya. Jelaskan bagaimana Maksimum pusat. bukan maksimum sembarang maksimum ya betul, maksimum pusat ya. Jelaskan bagaimana maksimum pusat terbentuk. Iya. Nah, gampang itu gimana sih Tasya? Jadi maksimum pusat terbentuk itu karena semua gelombang yang melewati celah tunggal tiba di titik pusat atau theta sama dengan 0. Kok celah tunggal bukan ini celah ganda? Yang Ini mana? celah tunggal apa celah ganda sih? Two parallel slits kan ya? Iya, salah lagi. Saya coba ulang lagi gimana sih Tasya penjelasannya? Bentar. Jadi semua gelombang dari satu titik. Ini maksimum pusat terbentuk karena semua gelombang yang melewati celah tunggal di sini ya. Celah tunggal tiba di titik pusat. Salah itu, Pak. Theta sama dengan 0. Mana sih ini ya, maksimum pusat terbentuk karena semua gelombang yang melewati celah tunggal. Maksudnya gimana sih? Semua gelombang yang melewati celah tunggal. Menempuh jarak yang sama ke layar. Maksudnya apa nih? Semua gelombang yang melewati celah tunggal. Bukannya celahnya ada 2. Iya. Maksudnya gimana maksudnya? Kayaknya salah deh. Semua gelombang dari setiap titik. Bener kok. Menempuh. Oh iya. Teksnya bener. Saya butuh penjelasan aja. Maksudnya apa? Yang melewati. Ya jadi mungkin saya sedikit ini ya recall ya. Seringkali jawaban teman-teman semua tuh benar. Teksnya benar. Gitu. Kirain salah. Cuma saya butuh teman-teman mastiin bahwa teman-teman paham dengan apa yang teman-teman tulis itu aja. Jadi semua gelombang dari setiap titik di dalam celah itu menempuh jarak yang sama ke layar. Maksudnya gimana? Enggak, yang pertanyaan saya nih, semua gelombang yang melewati celah tunggal. Kok maksudnya gimana sih? Kok melewati celah tunggal? Bukannya celahnya ada 2? Tadi kan tunggal. Yang mana sih yang maksimum pusat? Kan pertanyaannya adalah jelasin gimana maksimum pusat terbentuk gitu ya? Iya. Nah, jawabannya gimana? Gimana sih maksimum pusat bisa terbentuk? Karena Ini kayaknya pertanyaan yang kita diskusi di awal kan ya? Pola maksimum terbentuk karena apa? Interferensi, superposisi ya kan? Antara celah. dua gelombang yang saling bertemu sefase ya. Kapan dia sefase? Kalau beda lintasannya adalah kelipatan ya bisa 0, bisa juga bilangan bulat dari lambda. Nah sekarang pertanyaan di titik tengah nih ya kan? Ya. Titik tengah gimana sih? Ada pertemuan antara dua gelombang nggak sih? Gelombang dari mana? Di celah ganda itu gelombangnya dari mana sih? Pusat. Dari atas ya. Dari gelombang di setiap celah, ya kan? Itu kan arti dari kalimat ini ya. Semua gelombang yang melewati celah tunggal itu artinya dari gelombang yang ngelewatin setiap celah. Itu kan yang Tasya tulis di sini ya. Iya. Saya cuma minta kamu jelasin apa yang kamu tulis, gitu kan ya? Yang lain juga nih ya. Panik, kayaknya terketekan banget, emang saya segitunya ya. Maaf ya teman-teman ya, maaf ya. Oh udah 14.39 lagi nih. Yaudah gitu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya balik lagi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ini proses belajaran teman-teman ya. Kita tahu bahwa ya memang teman-teman mungkin ngerjain ini nggak sendirian ya. Dan saya juga lumrah dengan hal itu. Tapi kemudian balik lagi saya tekenin bahwa pastiin bahwa di setiap pekerjaan yang teman-teman kerjain, teman-teman paham gitu ya. Apa yang teman-teman tulis ya nggak? Ya. Kalau nggak paham gimana? Ya tanya aja. Tanya sama siapa teman-teman bekerja atau ya. Misalnya pakai ChatGPT, Perplexity, Notebook LM, apapun lah, you name it. Bisa ditanya terus gitu ya kan. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Sampai teman-teman ngerti gitu ya. Sampai teman-teman paham. Jadi jangan sampai teman-teman cuma nerima jawaban mentah buat sekedar dikumpulin ya. Sayang kayak gitu, nanti teman-teman nggak dapat lesson learn-nya, nggak dapat pembelajarannya. Udah gitu kita udah di penghujung lagi nih ya. Minggu depan kita bakal udah, anyway, ya mungkin ini kita sudahi dulu ya. Ini tadi beres, sudah jam 14.40 juga. Mungkin saya bakal kasih poin dulu ke siapa namanya tadi, si Tasya ya. Nomor berapa sih Tasya? Nomor 21. Nomor 21. Mana 21 ini? Oke. Ada lagi, siapa lagi selain si Tasya yang bantu tadi? Tadi kayaknya Hilda sempat maju ya.
Hilda nomor berapa Hilda? 3, oke. Terus siapa lagi? Udah itu aja? Oke. Oke, lanjut ya. Jadi kemarin tuh planningnya minggu depan teman-teman bakalan ujian sebenarnya. Sehingga harusnya sih sesi kita terakhir itu di hari Jumat ini. Nah cuma ternyata UASnya itu dimundur 1 minggu teman-teman ya. Tanggal 6. Gimana yahnya gimana? Pengennya ujian lebih cepat ya pasti ya. Gitu. Udah gak sabar. Betul. Sepakat. Jadi untuk mengakomodir keinginan teman-teman yang ujian lebih cepat, pengen kan? Pengen ujian. Duluan. Santai. Jadi karena sebenarnya sih kita masih punya 1 pertemuan lagi untuk pembelajaran kan. Jadi saya sih pengen si 1 pertemuan itu mungkin akan kita adain minggu depan mungkin sebelum hari H ujian tulisnya. Ya kan ujian tulis kan soalnya masih 2 minggu lagi tuh jadinya. Jadi saya ngebayangin mungkin pertemuan kelas kita itu akan kita adain di hari Jumat depan aja. Mungkin kita akan bahas tentang kisi-kisi kalau udah ada ya mudah-mudahan ya. Mungkin nanti kita akan coba untuk revisit lagi dari awal juga segala macam biar nanti teman-teman bisa refresh ya kan. Nah terus buat hari Jumat ini sama buat hari Rabu depan gimana? Apakah akan kelas atau enggak? Bentar dulu, nah sabar. Nah saya sih saya cuma minta teman-teman untuk hari Rabu sama hari Jumat cuma minta waktunya masing-masing per orang 5 menit aja buat nanti ketemu sama saya kita ngobrol sebentar. Sendiri-sendiri. Lu gak mau? Lah begitu. Iyalah, ditanya soal pelajaran tentunya gitu. Jadi ya maksudnya santai ya, maksudnya teman-teman gak perlu nyiapin hal khusus ya. Tentu kalau mau tahu review bisa aja karena saya nanti tentu bakal nanya materi. Dari mana ya? Tentu dari materi setelah UTS sih. Banyak ujian ini ya. Kenapa? Gak ngobrol. Kalau salah segini. Enggak, santai aja. Enggak, maksudnya saya lebih kayak pengen lihat aja maksudnya progresnya itu selama setengah semester ini sejauh mana teman-teman paham tentang materi yang udah dipelajarin kayak gitu teman-teman. Setelah UTS ya materinya dari setelah UTS betul. Tapi kita ketemuannya di hari Jumat dan hari Rabu gitu ya. Ketemuannya nanti 1 by 1 5 menit aja. Jadi kita ada berapa sih total mahasiswanya tuh? Nah pas sih, jadi mungkin nanti 20 orang di hari Jumat, terus 20 orang lagi di hari Rabunya ya. Jadi 5 menit aja. 5 menit doang teman-teman, santai. Bagi kita 5 jam, Pak. Ini 5 jam, Pak. Kenapa Rira? 20 orang itu Ya. random atau gimana Pak? Udah ada list? Saya saran kalian tentuin aja urutannya. Kalau misalnya kalian bingung, saya saran bisa pakai absen aja. Kalau mau ya. Tapi kan bisa jadi ada yang hari Jumat biasanya nggak ke kampus tuh. Jadi ya saya serahkan kembali mekanisme untuk ngatur urutannya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku gitu. Berarti Nah jadi dapat yang hari Jumat, yang hari Rabunya masuk juga? nggak perlu. Bahkan yang di hari Jumat itu pun juga yang masuk cuma jadi dari jam 8 sampai 8.05 doang ketemu sama saya di ruangan nanti di prodi gitu. Bentar banget 5 Di ruang di prodi fisika aja sih. Ya. Ya udah di gedung M aja ya, gedung M aja ya. Enggak YouTube. TikTok lah. Enggak dimasukin ke YouTube. Jadi personal aja, santai aja. ini kayak sempro gitu, Pak. Ujian lisan. Gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Ada yang mau tanya lagi? All good? Tidak. Jadi gimana buat urutannya teman-teman? Teman-teman bakal atur ulang lagi atau mau ikutin absen aja atau gimana baiknya? Nanti aja war. Nanti aja. Urusan nanti. Ya udah silakan ya. Pokoknya saya minta teman-teman udah punya nanti daftar nama ya. Jadi nanti teman-teman juga tahu siapa yang harus datang dan kapan harus datangnya. Kita bikin mulainya dari jam 8 sampai 8.05 dan berakhir di 9.40. Itu untuk yang hari Jumat ya. Yang hari Rabunya ya berarti jam 1 sampai jam 2.40 kayak biasa. Jadi artinya slot waktunya in total ya tetap 100 menit gitu ya. Just Akmal, kenapa Akmal?
Yaudah Akmal nomor 1 nanti, Akmal yang pertama ketemu itu. Lu setuju? Yaudah ya, ada? Jumat ini apa Jumat depan? Ya, semester depan. Gak ada yang jangan. Jumat ini Akmal, Jumat ini. Ya. Udah ya, cukup ya? Oke. Jadi sebagai hadiah teman nggak perlu ngerjain PR, nggak ada PR hari ini. Ya, jadi mungkin nanti teman bisa pakai waktunya buat nyicil belajar. Maksudnya ini anggaplah buat nyiapin UTS di UAS di minggu depan lagi aja gitu ya. Gitu teman. Wow. Ya. Pertanyaannya ya tergantung mood saya sih ya nanti. Ya tapi intinya pertanyaannya seputar materi sih gitu. Jadi ya kalau teman-teman bisa prepare better. Kalau teman-teman nggak prepare apa-apa ya nggak apa-apa juga. Jadi saya bisa dapetin refleksinya, oh teman-teman segini gitu. Kebayang nggak sih maksudnya? Ya jadi artinya ini bakal jadi penilaian buat performance teman-teman juga gitu. Tapi lebih ke teori ya. Apa ya? Iya sih. Kayaknya nggak bakal saya tanyain hitungan. Mungkin saya bakal nanyain rumus gitu atau mungkin cara ngitung. Tapi saya nggak bakal nyuruh teman-teman buat ngitung. Teori aja. Ya boleh teori. Contoh soal. Buah apa gitu. Yang paling manis ya. Udah ya, oke deh. Kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.